Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berisi bonus demografi di Indonesia hingga soal populernya film animasi Jumbo jadi perbincangan publik. Video berdurasi 6 menit 19 detik itu kurang direspons positif warganet. Hingga Senin 21 April 2025 siang, jumlah warganet yang tidak menyukai atau dislike terhadap video yang diunggah di akun YouTube Gibran Rakabuming lebih banyak dibandingkan yang menyukainya. Perbandingannya tak main-main. 27.000 yang tidak suka berbanding 2.700 yang menyukainya. Ragam komentar pun muncul, termasuk menuding Gibran numpang tenar dari pencapaian film animasi berjudul Jumbo yang sudah ditonton lebih dari 4 juta pasang mata. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Dalam monolognya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjelaskan tentang bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi antara 2030-2045. Karenanya, Wapres Gibran meminta agar bonus demokrasi jangan dilewatkan karena penduduk usia produktif di suatu negara berpengaruh terhadap arah kemajuan. Selain itu, keberhasilan timnas Indonesia Under-17 ke Piala Dunia juga dipuji Wapres Gibran. Apalagi Indonesia jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos ke ajang 2 tahunan itu. Pemirsa, pro kontra monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kita bahas bersama para narasumber. Kami hadirkan di studio Mawar NT Tower dan juga yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Bersama saya di studio adalah pakar dari Pusat Kajian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli, dan juga melalui Zoom sudah terhubung dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin. Prof Lili, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Pak Suni. Terima kasih sehat. Bersama kami. Pak Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Doni, Pak Prof Lili Romli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang, apa maksudnya Wapres Gibran merilis video dengan tajuk demografi, bonus demografi? Ya tentu itu sesuatu yang positif bagi anak-anak muda Indonesia. Kita sedang menghadapi tantangan-tantangan dan tentu ada peluang-peluang yang bisa dilakukan. Bagaimana Indonesia lolos tim U17 ke Piala Dunia, lalu juga bagaimana film animasi Jumbo yang ketika launching saya nonton, saya menyaksikan gitu, begitu bagus, begitu oke, dan itu pertanda bahwa Indonesia, anak-anak muda Indonesia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Tetapi memang di saat yang sama kita butuh soliditas, butuh persatuan, butuh keilmuan, butuh keterampilan, butuh juga ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Kalau saya mengutip ya pepatah Arab yang mengatakan mahfudat, ya, kalau dalam santri itu subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Ini menjadi penting bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wapres menjadi titik tolak bahwa banyak peluang, banyak kesempatan, dan generasi emas 2045 itu harus dihadirkan dengan cara ya kerja keras, dengan cara kerja cerdas, dan dengan cara tentu mengisi dengan hal-hal yang produktif dan inovatif. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wakil Presiden tentu ini menjadi sebuah kesempatan dan tantangan yang harus disikapi oleh generasi muda Indonesia, bahwa selain ada kesempatan tentu ada tantangan-tantangan yang harus dipersiapkan oleh generasi muda Indonesia ke depan. Ini buat cari panggung, cari perhatian atau apa ini Pak Ujang? Ya kalau kami melihatnya semua ini kan pemerintah bekerja dengan baik ya. Pak Presiden bekerja dengan baik, Pak Wapres, menteri-menteri juga bekerja dengan baik. Artinya semua peluang, semua kesempatan itu bisa dilakukan oleh semua yang ada di pemerintahan. Termasuk tadi mempromosikan bagaimana lolosnya tim U17 ke Piala Dunia, lalu juga bagaimana
memproyeksikan, mempromosikan juga film animasi anak bangsa ya, hasil karya anak bangsa, film Jumbo itu. Bahkan ya anak-anak keluarga kami menonton gitu. Ini menjadikan bahwa kita punya peluang, punya kesempatan untuk bisa menatap Indonesia yang gemilang dan cerah gitu. Jangan selalu pesimis, jangan selalu mager ya, jangan selalu berdiam diri. Kita anak muda yang tentu ingin semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang hebat di Republik ini. Ya, kalau kata Pak Ujang tadi berarti presiden kerja udah baik, udah benar. Kalau presiden kerja benar berarti wapresnya kelihatan nggak kerja dong, begitu? Semua bekerja ya, semua baik, semua sudah dalam on the track. Kita lihat bagaimana penilaian publik ya, survei terbaru lembaga survei, tetap pemerintah memiliki approval rating yang tinggi. Oleh karena itu kami tetap optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di setiap kesempatan, oleh Bapak Wapres juga menjadi bagian bahwa kami di pemerintahan solid bekerja sama untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kami selalu mengatakan kepada Bang Doni ya di Nusantara TV juga, di NTV ini, bahwa ya kami tidur sebentar gitu 3-4 jam sehari untuk memastikan bahwa kami selalu kompak menjaga persatuan tadi, bahwa semuanya adalah kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oke, baik. Kita tanya Prof. Lili. Analisa Anda, Prof. Ya, saya kira ini kan tampilnya Wapres ini baru kali ini ya. Monolog ya? Monolog yang ditampilkan melalui audiovisual ini. Atau YouTube channel yang mereka miliki. Ini tentu kerja dari tim medianya. Nampaknya ya momen adanya film animasi Jumbo dan momen kemenangan tim 17 U17 masuk ke Piala Dunia itu dijadikan momentum untuk Wapres kita ini untuk mencari perhatian publik. Karena selama ini saya mengamati sorotan publik kepada Presiden, bukan kepada Wapres. Kalaupun Wapres itu kerja melalui kunjungannya ke wilayah-wilayah terkena dampak bencana, selalu mendapatkan sentimen negatif. Nah, kemudian juga ketika dia tampil secara langsung bertemu dengan audiens, tampilannya kurang meyakinkan. Komunikasinya nampaknya tidak lancar, tidak tersendat-sendat. Nah, ketika beliau tampil monolog, itu nampak kan lancar, terstruktur, teratur, dan bagus sekali, sistematis sekali. Karena monolog. Karena monolog gitu loh kan. Diharapkan publik memberikan sentimen positif. Karena isu yang diangkat adalah bonus demografi. Dan Pak Wapres juga menyebutnya teman-teman. Berarti segenerasi dia. Nah, menyamakan frekuensi lah ya. Menyamakan frekuensi artinya positif dia. dong Prof ya, harusnya ya? Harusnya positif gitu. Tapi nampaknya ya tadi, yang dibicarakan bonus demografi, mestinya apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi, dan bagaimana pemerintah menyiapkan agar bonus demografi itu betul-betul memberikan keuntungan buat pemerintah Indonesia gitu kan. Tetapi yang terjadi kan memberikan apresiasi. Ya kita setuju memberikan apresiasi kepada film animasi yang udah sampai 4 juta. Betul. Dan kita bangga memberikan apresiasi kepada U17 sehingga lolos ke Piala Dunia dan kita bangga. Tetapi kenapa itu yang dibicarakan? Bukan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z, yang mereka yang kemarin itu kan mengusung isu Indonesia gelap. Kabur aja. Iya. Dan lain sebagainya. Itu mestinya yang dijawab Anda ketika monolog itu. Anda mau menyampaikan pesan bahwa Wapres mendompleng ketenaran film Jumbo sama U17 begitu? Ya, secara tidak langsung seperti itu. Di momen yang tepat itu dia untuk menyampaikan pesan itu. Bahwa Wapres itu ada.
Oke, Nah, ini menarik. gitu. Wapres itu ada. Tapi Prof, di mana-mana memang pasti RI1 harus lebih bersinar dibanding RI2. Betul, Tidak boleh betul. ada matahari kembar. Betul. Ya, kita bilang matahari kembar ini kan RI1, RI2, bukan RI1 sama RI Solo begitu kan? Betul, iya. Nah, tapi kenapa momentumnya sekarang kemudian Wapres mengeluarkan video itu? Tepatkah menurut Anda? Menurut saya tidak tepat. Karena? Karena bagaimanapun yang namanya Wapres adalah wakil presiden. Yang namanya Wapres adalah pembantu presiden. Oleh karena itu kerjanya adalah atas arahan dan perintah presiden, bukan mengambil inisiatif sendiri. Karena kalau mengambil inisiatif sendiri, nampaknya seperti ada kompetisi, ada persaingan untuk sama-sama mencari perhatian publik. Tapi kan itu bagus, tone-nya positif. Artinya topiknya kan memang itu menjadi... Iya, bagus, saya kira bagus. Tetapi saya bilang publik karena melihatnya berbeda. Karena adalah posisinya sebagai Wapres. Gitu loh. Kalau dia posisinya sebagai capres, dipahami ketika Pak Prabowo melakukan seperti itu. Nah, akhirnya kemudian publik melihat kalau begini memang Pak Wapres ini ingin mencari perhatian publik. Nah, sekarang kita lihat. Itu pun tidak salah kan, Prof? Cari tidak perhatian. Salah. Makanya apakah publik memberikan respon positif atau negatif? Nah, ini menarik. Sana, karena gitu. menurut laporan bahwa yang menyukai dan yang tidak menyukai film, video tadi, kalau indikatornya like and dislike berdasarkan komen masyarakat melalui media sosial, lebih banyak yang dislike. Tapi itu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Gitu kan? Betul. Nah, pertanyaannya tentu harus dijawab oleh Pak Ujang tadi, soal apa yang Prof. Lili sampaikan tadi. Kalau misalnya Pak Ujang ini tidak sesuai dengan target yang diinginkan, berarti strategi komunikasi kantor Wapres itu gagal total dong, Pak Ujang? Ya, kan belum bisa dikatakan gagal. Semua sedang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wapres itu menjadi bagian daripada tugas untuk mempromosikan kesuksesan-kesuksesan apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa. U17 itu juga prestasi yang membanggakan dalam sejarah Republik Indonesia untuk pertama kalinya lolos. Dan jangan lupa di Asia Tenggara hanya Indonesia yang lolos. Lalu film animasi Jumbo juga luar biasa juga. Baru di launching sudah 4 juta yang menonton. Ini kan menjadi kebanggaan dan itu tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Justru Bapak Wakil Presiden punya tugas untuk terus mempromosikan karya-karya dan prestasi-prestasi anak bangsa itu. Sama dengan apa yang kami lakukan di kantor komunikasi kepresidenan, lalu juga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, selalu ingin membangun Indonesia yang cerah, ya, Indonesia yang gemilang, Indonesia emas, Indonesia yang membanggakan. Jadi ke depan kita memang harus atau perlu berkomitmen bersama untuk memastikan anak-anak bangsa bekerja keras untuk meraih cita-cita agar memang punya kesempatan untuk membangun Indonesia dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak bangsa. Kami yakin dan kami percaya, Bang Doni, Prof. Lili, ya, kita ini bangsa besar. Anak-anak bangsa punya kecerdasan yang luar biasa. Kita tidak akan kalah juga dengan negara lain. Bagaimana memastikan kita punya kualitas pendidikan yang baik, punya karakter yang baik, punya keterampilan yang baik, juga punya hal-hal yang tentu dimiliki untuk persiapan masa depan. Oleh karena itu, mulai saat ini pemerintah sudah merancang Indonesia Emas itu. Bagaimana dengan sekolah rakyat dari SD hingga SMA yang gratis bagi anak-anak miskin di Indonesia. Lalu juga ada sekolah unggulan Garuda SMA. Banyak lagi kita siapkan program-program untuk memastikan anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia dari yang kelas miskin maupun kelas-kelas yang lain itu memiliki hak yang sama untuk Pak Ujang, bisa kenapa bukan hal itu depan. yang kemudian ditampilkan dalam video menolaknya Wapres? Ini kan tentu bukan ujuk-ujuk bikin video, pasti semua by design ya, semua ada perencanaan dan targetnya begitu. Pak Wapres tentu punya ukuran standar sendiri ya di kantor komunikasi Wakil Presiden, punya tentu evaluasi-evaluasi, punya juga catatan-catatan apa yang harus disampaikan oleh kantor Wakil Presiden. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres tentu itu menjadi hak kewenangan yang melekat yang ada pada Bapak Wapres. Tentu itulah yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres ingin mempromosikan sesuatu yang positif yang lahir dari karya anak bangsa dan mempromosikan prestasi-prestasi anak bangsa ke depan. Tentu juga kita harus juga mempromosikan semua kualitas-kualitas anak bangsa agar memang kita tidak lagi menjadi mohon maaf ya tanda petik ya tuduhan-tuduhan orang bahwa kita ini lemah. Kita tidak lemah. Tuduhan orang inferior, kita tidak inferior.
tuduhan orang gelap, kita tidak gelap. Oleh karena itu kami yakin apa yang dilakukan oleh seluruh anak bangsa ketika kami semua kompak bersatu, maka segala harangan dan tantangan ke depan itu bisa kita hadapi bersama. Ya, Pak Ujang, kalau soal itu tentu kita setuju ya. Tapi saya masih penasaran, untuk video menolak Pak Gibran atau Wapres ini sebenarnya inisiatif datang dari Wapres Gibran, kemudian pemilihan apa tadi soal tema ada film animasi Jumbo dan Timnas U17 itu datangnya dari Wapres kita, atau kemudian diolah oleh tim komunikasi kantor Wapres? Tentu di kantor Wapres punya sistem ya, punya prosedur, punya SOP yang sudah ada dijalankan sejak lama ya, bukan hanya sejak masa Pak Gibran, dan itu selalu berdasarkan pada SOP yang ada. Kami yakin apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres adalah berdasarkan kepada masukan-masukan, pada evaluasi termasuk SOP-SOP yang sudah ada di kantor Wakil Presiden. Kami juga sama ya di kantor komunikasi kepresidenan, di seluruh kompleks istana itu bekerja berdasarkan pada SOP-SOP agar memang seluruhnya tertata dengan baik. Apa yang disampaikan kepada publik adalah bagian daripada tadi prestasi, sesuatu yang membanggakan bagi bangsa ini. Ya, baik. Prof. Lili, apa analisa Anda kalau mungkin kita tarik kepada strategi komunikasi politik? Bagaimanapun Wapres itu kan merupakan figur politik begitu kan? Iya. Kira-kira kemana akan menggelinding bola ini? Ya, kalau sentimen positif dari monolog itu ya tentu tingkat kepercayaannya akan tinggi. Tingkat elektabilitas ke depan itu kan menjadi modal sosial atau modal politik bagi Wapres ke depan gitu. Karena orang berbicara politik saat ini, apa yang dilakukan oleh Presiden atau oleh Wapres dalam rangka untuk ke depan 2029 gitu kan. Kenapa lagi Pak Prabowo juga sudah dicalonkan oleh Gerindra. Tentu Pak Wapres itu juga ada keinginan gitu bahwa jangan sampai 2029 itu dia menjadi selesai. Oleh karena itu dibangun identitas diri dia, jati diri dia. Nah, dari sekarang. Tidak terlalu dini nggak sih, Prof? Saya kira memang itu terlalu dini. Saya kira makanya sebagai seorang Wapres itu ya bekerja aja sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Presiden. Jangan kemudian menjadi saingan Presiden. Alih-alih kalau kemudian ini kontroversial, kemudian menjadikan cita buruk bagi pemerintah gitu. Apa sih yang diinginkan oleh Wapres dengan monolog itu? Kok isinya bukan tentang demografi, bonus demografi gitu. Kalau mungkin itu bagian dari tugas yang Presiden berikan kepada Wapres kita. Ya, tapi apakah harus melalui monolog? Tetapi kan harus dia ke kementerian-kementerian, ke daerah-daerah. Bagaimana kita untuk mempersiapkan Indonesia emas? Bagaimana mempersiapkan bonus demografi ini? Kan saya bilang katakan, topiknya tentang bonus demografi, isinya tentang apresiasi. Terhadap film animasi Jumbo, terhadap U17. Kan nggak nyambung sebenarnya. Nah, Prof, ini menarik. Tapi kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan usai maghrib ya. Terima kasih masih bersama kami. Pak Ujang juga terus bersama kami. Karena usai azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, kami masih terus kembali. Pemirsa tetap bersama NTV Prime. Terima kasih masih bersama kami. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda pemirsa yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih dengan Prof. Lili Romli dan juga Pak Ujang Komarudin, juru bicara kantor kepresidenan. Tapi sebelumnya, Prof, kita akan temui rekan saya Tasya Lutmila yang sudah siap dengan berbagai analisis respon netizen terkait dengan video monolog Wakil Presiden ya. Ya, Tasya, apa yang sudah disiapkan kali ini? Iya, saya tidak sendiri saat ini, Doni. Saya bersama dengan Galuh Sinta Leksono, Vice President dari Indonesia Indikator. Selamat datang, Mbak Galuh. Selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan membawa ada analisis respon netizen terhadap monolog
Wapres RI antara janji politik dan kontestasi narasi. Ini yang membuat adalah Indonesia Indikator. Betul. Setelah video itu keluar. Setelah 2 hari keluar ya videonya. Setelah 2 hari keluar. Oke, kita akan sama-sama lihat seperti apa isinya. Yes. Ya, silakan Mbak Galuh. Jadi ini kami mengambil dari platform berbagai media sosial, gitu ya. Ada Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Di sini ada total engagement sebanyak 26.000 gitu ya. Kalau kita berbicara platform sosial media itu kita nggak boleh hanya berbicara tentang expose, tapi kita harus bicara tentang engagement. Mengapa? Karena di situ ada interaksi. Dari si pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi dari yang memberikan pesan di sini adalah Wapres kita dengan netizen gitu ya. Jadi interaksinya direspons banyak 26.000. Dan unggahan di Twitter sendiri ini sebenarnya ketika data ini diambil sebanyak 2.457, tapi sebenarnya ini udah hampir ke 3.000 di saat ini karena saya cek tadi secara real time seperti ini itu. Ya, jadi ini saat ini hampir ke 3.000 gitu ya. Saat ini hampir ke 3.000. Kemudian memang respon paling banyak ada di Twitter. Di Twitter. Jadi memang kalau mau berbicara tentang opini publik, respon diskusi tentang politik, pemerintahan, apapun gitu ya. Sampai hari ini masih di Twitter. Kendati TikTok itu dengan karakternya sendiri juga punya kekhasan gitu ya. Tapi kan kalau TikTok itu lebih banyak ke visual, bergerak, singkat gitu ya. Tapi kalau perbincangan itu tetap di platform X Twitter. Dan seperti apa mungkin respon dari sekitar 3.000 ini di Twitter bisa terbacakah antara yang positif dan negatif? Bisa. Boleh di slide lagi Kak? Boleh ya. Jadi kalau respon di lini masa sendiri gitu ya, kebanyakan yang merespon itu bergender itu di sisi. Ini berikutnya. Jadi ini sebagai bukti bahwa yang menarik adalah ini adalah video pertama yang disampaikan oleh Pak Wapres setelah resmi terpilih dan dilantik menjadi Wapres. Jadi sejak Oktober sampai saat ini bulan April ini adalah video pertama dari Gibran. Betul. Jadi yang lainnya adalah ketika beliau masih menjadi wali kota gitu ya. Tasya dan Mbak Galuh boleh interupsi. Ini menarik sekali ya Prof ya. Jadi Mbak Galuh juga ngomongnya sama kita juga dong, sama penonton yang ada di rumah. Siap. Cuma nggak ada Tasya doang gitu. Karena ini video pertama ternyata ya. Video pertama. Tapi video pertama menurut Mbak Galuh itu positif nggak responnya? Responnya beragam gitu ya. Tapi ada yang positif berarti? Atau memang banyak sekali yang negatif? Cenderung negatif. Gitu. Cenderung negatif. Tapi ada yang positif? Ada. Jadi itu yang positif kita bisa tahu tidak itu buzzer atau benar-benar pure positif? Bisa ditelusuri gitu ya. Kemudian kami juga harus akhirnya mengecek gitu ya bahwa ini adalah berupa bot ataukah organik. Gitu. Ada tidak botnya ternyata? Ada sedikit. Sedikit itu berapa persen kira-kira? Boleh dilihat data berikutnya. Sebentar ya, ini memang alatnya masih baru, saya juga masih. Jadi ini dia. Jadi ini yang kami ambil. Nah, ini disensor karena yang negatif tuh benar-benar di cloud kata gitu ya, di word cloud kami itu benar-benar yang negatif itu tebal gitu ya, kumpulan kata-katanya tebal dan isinya adalah memaki gitu ya. Jadi mohon maaf jadi kalau kemudian kasarnya tidak bisa kita tampilkan gitu. Di sini. Jadi harus disensor gitu. Orang seterbuka itu ya berkata-kata kasar ya di media sosial gitu ya. Betul. Jadi tapi itu bukan fake account gitu atau apa? Enggak, itu organik temuan kami. Organik temuan kami. Gitu. Jadi ini mungkin kita bisa highlight sedikit ya apa yang kemudian menjadi beberapa keyword dari para netizen. Ini ada jumbo dibikin tanpa bantuan pemerintah. Sukses besar. Kemudian orang yang mengagung-agungkan AI ikutan riding the wave. Di sini ada kata keyword riding the wave. Kalau mungkin bisa dibaca yang di sebelah sana, makanya gue nggak suka pemerintah kayak gini, nggak support dari nol dengan bantuan dana, tapi saat sukses, ini mungkin bisa kita lihat gitu ya, ketika ngomongin AI berarti gitu ya, publik kita tuh sebenarnya udah melek gitu loh dengan teknologi, dengan AI gitu ya. Jadi AI itu bukan sesuatu yang baru, justru malah gitu temuan kami itu juga menarik.
untuk alih-alih gitu ya, untuk memberikan komentar, untuk menyarikan apa sih sebenarnya yang menjadi yang disampaikan, pesan utama yang disampaikan oleh Pak Wapres ini. Kemudian mereka sekarang mention Grok. Grok itu adalah AI yang dibuat oleh X ya, oleh Twitter X gitu. Jadi akhirnya mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi diskusi publik itu netizen di AI. Jadi kalau Grok itu kemudian akan bisa memberikan jawaban dengan cepat gitu dan menyarikan. Ini masih komen ya berarti? Ya, ini sentimen negatif. Contoh kemudian capture dari sentimen negatif. Nah, ini dia. Ini Grok ya? Grok, bahwa kemudian mereka untuk mendapatkan konfirmasi gitu ya, bahwa publik kita memang sekarang sudah cerdas gitu, apalagi pengguna ya melek teknologi dan generasi yang kemudian disebut bonus demografi oleh Pak Wapres itu ya mereka sudah sangat AI savvy gitu ya, teknologi savvy gitu. Jadi mereka akan mention Grok untuk mendapatkan jawaban. Dan ini ada satu lagi juga yang menarik, mungkin juga saya melihatnya ini adalah alih-alih supaya nggak kena UU ITE. Oke. Jadi pakai bantuan Grok di sini. AI gitu. Jadi biarkan Grok yang kemudian menjawab. Gitu. Oke, pintar ya, semakin pintar bisa gitu. Jadi sekarang menarik loh, Prof. ini kalau kita terbuka ngomong begini ya Mbak, mungkin bisa ada konsekuensi hukumnya ya. Iya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan konfirmasi, untuk mendapatkan keyakinan bahwa respon saya terhadap sebuah pesan adalah A gitu ya. Tapi kemudian dari situ mereka kan manusia untuk menyimpulkan atau meyakinkan dirinya butuh konfirmasi. Dia kemudian ini kalau saya lagi-lagi hanya menggarisbawahi ya, jadi bukan kata-kata saya nih. Sayang ada yang cuma numpang tenar. Ini kemudian memang jadi kata-kata yang muncul berkali-kali ketika orang menyaksikan video monolog dari Wapres. Banyak animator lokal juga sebel soalnya orang-orang ini promosi AI tapi kurang menghargai kreativitas manusia yang bikin Jumbo hidup. Jadi wajar kalau kesel lihat yang cuma baca skrip, apalagi nonton gratis sekeluarga. Kita juga baca skrip loh di sini. Tapi semua atas kerja redaksi gitu kan. Dan pasti tim Wapres juga punya strategi ya Tasya ya. Naskahnya disusun pasti ada tujuan. Tapi kalau kemudian melihat gitu ya dari sisi digital presence gitu digital presence bahwa ini adalah fakta, ada data dan fakta bahwa ini adalah kehadiran pertama Pak Wapres, ya kita harus apresiasi gitu ya. Mau itu monolog atau kemudian mau itu dibikin skrip dan ada prompter gitu ya, itu harus diapresiasi. Bahwa bagian mana yang harus diapresiasi? Di digital presence-nya. Kehadiran dia. Meskipun kehadiran itu kemudian direspon dengan sangat negatif. Kehadiran dia untuk hadir di ceruk pasar dia adalah generasi muda ya, yang melek teknologi, yang setiap hari bahkan untuk mencari jawaban aja tanya ke AI gitu kan, atau bertanya menu apa hari ini untuk dimakan dengan HP gitu kan. Jadi kehadiran beliau di ruang digital ya harus diapresiasi gitu. Oke, terakhir nih Mbak Galuh karena waktu kita sangat terbatas. Tapi kalau yang Anda dapat bisa sarikan dari semua respon netizen ketika melihat atau menonton video Wapres ini, apa sih sebenarnya di tengah-tengah kenegatifan itu, apa sih sebenarnya yang diharapkan statement selanjutnya yang keluar dari seorang Wapres? Lebih ke sesuatu yang napak bumi kayaknya ya. Oke. Jadi lebih konkret. Iya, lebih konkret gitu. Jadi kalau saya melihat gitu ya dari data kami itu kemudian persepsinya adalah bahwa Pak Wapres ini diminta untuk lebih napak bumi gitu ya, sesuatu yang konkret, yang programnya itu harus relevan gitu ya. Kalau hari ini kemudian teman-teman butuh sekolah, ya tolong sediakan sekolah seperti itu. Jadi lebih ke apa berikutnya yang akan dihadirkan oleh pemerintah begitu ya melalui Wapres. Oke, baik, terima kasih Mbak Galuh untuk waktunya bersama kami. Saya kembalikan lagi ke Doni dan Gue mau protes sama Mbak Galuh. Kenapa? Nggak semua orang nanya AI atau Grok mau makan apa hari ini. Khusus buat yang punya istri, tergantung istri. Siap. Prof gitu nggak? Karena tidak diprotes juga dan. Oke, baik, terima kasih Tasya, Mbak Galuh, terima kasih ya. Nanti kita akan pinjam ini catatannya ya Prof ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Galuh tadi. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kami rehat sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya masih berdiskusi dengan Prof. Lili Romli dan juga Pak Ujang Komarudin. Prof, tadi Anda saksikan sendiri analisa dari Mbak Galuh. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, ternyata kan berdasarkan analisis dari Indonesian Indicator tadi, respon publik melalui media sosial juga itu kan mayoritas negatif. Oleh karena itu memang harus menjadikan evaluasi. Boleh saja nanti monolog-monolog seperti itu, tetapi yang dimintakan harus membumi. Oke. Jangan kemudian juga menumpang popularitas orang lain. Jadi betul-betul natural, genuine dari kerja-kerja politik yang Menurut dilakukan Anda, oleh Wapres itu sendiri. Menurut Prof, genuinnya Wapres kita tuh apa misalnya? Ya, dia kan sebenarnya sama seperti orang tuanya. Pak Jokowi Sering belusukan gitu. Mestinya ya belusukan itu aja yang diekspos, yang dia lakukan, dan itu lebih natural. Publik, masyarakat, bukan hanya kalangan milenial atau Gen Z, tetapi semua kalangan kan melihat. masih hasil cocok kerjaan itu, Prof. Setelah 10 tahun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kita melihat gaya komunikasi Presiden Nampaknya Jokowi seperti itu. publik masih suka. Ya, contohnya aja saya bandingkan dengan gubernur saya di Jawa Barat Ya, Kang yang Dede. sering berkunjung KDM. ke masyarakat, ternyata mereka disukai, gitu, ditonton juga dan memberikan apresiasi. Oke. Daripada kemudian seperti ini, ternyata kan responnya negatif, gitu. Ya. Mungkin ya monolog-monolog itu gagasan-gagasan Pak Wapres itu apa untuk Indonesia emas? Apa yang harus dilakukan oleh kaum milenial? Harus dilakukan mempersiapkan Indonesia emas itu sebagai bonus demografi itu, sehingga bukan menjadi halangan, tetapi menjadi peluang. Nah, itu mungkin yang ditunggu di Artinya sana. sesederhana apapun gagasan dari Wapres, tapi itu orisinal ya? Betul. Oke, saya akan minta statementnya Pak Ujang ini. Ini sekaligus juga banyak sekali catatan dari Prof. Lili Romli nih, Pak Ujang. Apa yang bisa Anda sampaikan? Paling tidak nanti kantor komunikasi Wapres bisa mengubah strategi ke depannya, Pak Ujang. Ya, tentu apa yang menjadi catatan dari Pak Prof. Lili dan dari netizen sesuatu yang positif ya. Ada pesan, ada masukan, ada kritik. Ini tentu menjadi sebuah proses langkah yang baik bahwa sesungguhnya seluruh komponen bangsa dari mulai ilmuwan seperti Prof. Lili ya, dari netizen, seluruh komponen bangsa itu merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Ini kan sesuatu yang baik saja. Kalau ada kekurangan tentu akan diperbaiki. Kalau ada minus-minus tentu juga akan dievaluasi. Semua akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada saat ini. Oleh karena itu kami meyakini apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres adalah bagian daripada tadi promosi, bagaimana mengenalkan soal prestasi, bagaimana juga mempromosikan animasi Jumbo yang sukses. Kami juga tentu meluruskan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Misalkan tidak ada intervensi pemerintah dalam Jumbo, gitu, tidak ada peran. Ada sangat jelas, sangat clear bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif itu mempromosikan bahwa kabinet-kabinet itu dari menteri, wakil menteri, kepala badan dan wakil kepala badan, bahkan saya mewakili Pak Kepala itu hadir di Plaza Indonesia untuk melaunching pertama kalinya film animasi Jumbo. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang baik tadi ya, kalau ada kritikan, masukan, dan saran dari seluruh komponen bangsa, dan ini menjadi sesuatu yang baik, dan ini langkah awal yang baik juga bahwa sejatinya apa yang disampaikan oleh Bapak Wapres itu bagian daripada tadi promosi, bagian daripada membangun optimisme, bagaimana membangun kepedulian, bahwa sekaligus di sini juga ada tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Dan kalau kita tonton secara lengkap gitu, banyak poin-poin yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana bukan hanya persoalan ada 280 juta lebih ya rakyat Indonesia, tapi juga di situ ada 208 rakyat Indonesia yang usia produktif. Ya, usia produktif yang itu tentu harus, kalau bahasa kami ya, tentu harus disiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik akal, pikiran, hati, jasmani dan rohani untuk bisa menatap masa depan Indonesia emas yang gemilang 2045. Dan kami optimis, Bang Roni ya,
saya sendiri kan dari kampung, orang miskin, orang biasa saja gitu ya. Kami ingin mengabdi kepada bangsa. Ya insya Allah apa yang dicita-citakan oleh anak-anak bangsa yang lain di seluruh Indonesia, kami doakan juga bisa membangun bangsa bersama-sama untuk bisa menghadirkan Indonesia yang gemilang, Indonesia emas 2045 nanti. Ya, Pak Ujang, ini menarik ya. Artinya kalau tadi video pertama Wapres monolog ya, sudah memantik diskursus, kemudian pro dan kontra, artinya ini kan bisa jadi bahan untuk dievaluasi. Ke depan harus lebih bagus lagi. Paling tidak strategi manajemen komunikasi krisis kantor Wapres juga harus lebih baik lagi. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, mungkin ada juga yang berpendapat bahwa Wapres lagi panik, ketika mungkin political engagement-nya tidak sebaik yang diharapkan. Ada mungkin nama-nama tokoh muda lain seperti AHY yang bisa mengancam popularitasnya. Apakah itu menjadi salah satu pemantik sehingga video monolog ini muncul dan akan muncul video-video yang lainnya, Pak Ujang? Enggak ke sana ya Bang Doni ya. Yang pasti Pak Wapres ini bekerja untuk kepentingan bangsa ya. Tadi bagaimana isinya menyiapkan tantangan yang tidak mudah gitu. Lalu juga bagaimana mempromosikan prestasi-prestasi anak bangsa. Dan semua bisa menonton itu, semua bisa melihat dengan baik. Kami menilainya sudah sangat baik dan tinggal diperbaiki sesuai dengan katakanlah ya tanda petik ya keinginan dan selera dari Gen Z, selera dari anak-anak muda Indonesia. Kebetulan Bang Doni, saya ini juga masih muda ya, masih milenial, tapi di ujung. Saya lahir 81, oh iya di ujung, jadi milenial di ujung. Iya. Saya tahu persis kebutuhan-kebutuhan anak muda. Nah, kalau tadi ada kritikan ya, tentu ini menjadi bagian daripada evaluasi dari tim ya kewapresan yang ada di lingkungan beliau. Tetapi ingin kami sampaikan bahwa apa yang beliau sampaikan sudah baik, tinggal bagaimana lebih baik lagi saja. Itu sebenarnya yang bisa kami lihat. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Lili. Prof, tadi kan Anda katakan bahwa lebih baik Wapres itu menyampaikan orisinalitasnya. Dan kalau kita merujuk kepada bahasa Gen Z, mereka kan tidak suka yang terlalu kaku. Monolog ini kan sebenarnya memberi batas ya, tembok besar gitu kan. Apa yang bisa Anda sarankan? Ini paling tidak juga Pak Ujang bisa dengar untuk memberikan informasi ini kepada tim komunikasi Wapres, sehingga nanti video-video berikutnya itu lebih natural, lebih ada engagement kepada generasi Gen Z khususnya gitu. Gimana, Prof? Saya kira ini ya ke depan itu hal-hal yang bersifat normatif, hal-hal yang bersifat rekayasa itu harus dihindari. Karena bagaimanapun publik, terutama generasi milenial dan Gen Z itu kan dia tahu apa yang dihadapi. Oleh karena itu saya kira hal-hal yang dihadapi keseharian oleh generasi milenial dan Gen Z itulah yang harus diberikan solusi. Persoalan pertama, masalah pengangguran. Apa solusi yang akan diberikan? Terus yang kedua, akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Apa yang harus diberikan? Sehingga betul-betul generasi milenial dan Gen Z itu siap untuk menghadapi bonus demografi itu. Bukan menjadi penonton. Kan seperti itu. Itu yang diharapkan sebenarnya. Gitu. Solusi yang langsung dirasakan. Solusi yang langsung dirasakan oleh generasi milenial dan Gen Z itu. Anda tidak melihat video ini ada solusi, Prof? Enggak, saya kira bersifat normatif. Malahan video yang 2 video atau 3 video ya. Yang pertama isinya tentang sumpah janji presiden ketika pelantikan. Nah, terus yang ketiga adalah apresiasi Presiden Prabowo terhadap presiden-presiden sebelumnya. Ya, kan baru mulai dikerjain nih, Prof. Ya, yang kita ketiga, harus apresiasi juga nih. Kunjungan-kunjungan dia ke lapangan. Nah, terus yang 2 itu tadi apresiasi terhadap animasi film Jumbo dan apresiasi terhadap U17 itu saya kira. Nah, sementara tagline-nya kan bonus demografi. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mengatasi tentang bonus demografi itu? Gagasan orisinal dari Pak Wapres itu. Nah, sehingga kemudian generasi milenial dan Gen Z itu sadar apa yang dilakukan oleh Pak Wapres sesama kita nih seumuran harus kita dukung. Prof, kan tidak harus itu semuanya orisinal Wapres kan. Kan ada tim, ada staff dan yang bisa membantu merumuskan. Tinggal bagaimana Wapres mengkomunikasikannya sesuai dengan gaya komunikasi beliau yang orisinal ke kalangan Gen Z begitu kan? Iya betul. Ya memang nggak semuanya memang harus dari Wapres. Kan ada tim dan tim itu kan untuk apa mereka membantu? Memang untuk bagaimana agar kinerja Pak Wapres itu mendapatkan apresiasi positif.
Ya, baik. Pak Ujang, apa yang bisa Anda sampaikan agar video ini bukan menjadi bumerang atau hal negatif bagi Wapres kita, paling tidak jadi pelajaran untuk membangun engagement yang lebih positif bagi Wapres dengan masyarakat. Dan kedepannya videonya tentu lebih ciamik lagi nih, Pak Ujang. Ya, tentu kami akan bekerja lebih baik lagi. Sebenarnya ada 16 poin, Bang Doni, yang ada di dalam video tersebut ya. Dan itu poin-poinnya sangat substantif. Pertama, misalkan bagaimana Pak Wapres melihat Indonesia menghadapi tantangan besar secara global seperti krisis ekonomi, perang dagang, ketegangan geopolitik, perubahan iklim. Lalu juga jangan lupa Indonesia juga memiliki peluang besar untuk melompat maju, terutama karena jumlah penduduk kita 284 juta. Bonus demografi menjadi peluang strategis terbesar Indonesia, di mana lebih dari setengah penduduk berada di usia produktif. Sudah saya sampaikan tadi di awal bagaimana ada 208 juta penduduk usia produktif. Nah, lalu juga ada puncak bonus demografi Indonesia diproyeksikan terjadi tahun 2030 hingga 2045. Lalu kami sampaikan juga Bang Doni ya, generasi muda bukan sekedar bonus statistik tetapi penentu arah masa depan bangsa. Presiden menyebut generasi muda sebagai jawaban atas tantangan masa depan. Lalu juga tadi Pak Wapres dalam videonya sudah men-spill ya terkait dengan animasi Jumbo yang sukses, timnas U17 yang sukses. Lalu juga ada anak muda diminta bermimpi besar dan berani melakukan terobosan. Lalu juga kunci sukses bukan pada siapa yang kuat, tetapi juga siapa yang belajar cepat, beradaptasi dan cepat menangkap peluang. Lalu juga AI bukan ancaman, tetapi alat bantu. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Lalu juga membangun Indonesia yang lebih terang adalah tanggung jawab kolektif pemerintah, swasta, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat. Lalu juga saya sampaikan juga ini ada dua lagi, Bang Doni, penting. Presiden Pak Prabowo adalah tokoh yang percaya akan kesinambungan sejarah. Ditegaskan bahwa kemajuan bangsa bukan hasil kerja 1 atau 5 tahun, melainkan buah dan kerja keras lintas pemerintah dan generasi. Terakhir, Bang Doni, ini penting, kunci keberhasilan adalah kolaborasi, persatuan, budaya kompetisi yang sehat, dan ruang pertumbuhan. Nah, ini yang sebenarnya ada dalam poin-poin pidato Bapak Wapres ya, yang substantif, yang bisa kita nilai bersama-sama yang positif begitu. Baik. Nah, Prof, terakhir ini menarik. Kata Pak Ujang tadi ada 16-an kurang lebih loh hal positif yang disampaikan lewat video itu. Tapi kenapa masyarakat belum menangkap esensi dari video itu? Apa yang bisa Anda berikan terkait untuk kedepannya biar hal-hal yang positif ini bisa terwakili dalam sebuah video? Iya, memang itu setuju hal-hal yang substantif. Tetapi itu kan normatif. Generasi milenial, Gen Z itu pakainya action. Apa hal konkretnya untuk kami ini yang masih menghadapi persoalan pendidikan, pengangguran, tidak bekerja setelah lulus, itu yang diminta solusinya oleh generasi milenial. Kan kita generasi milenial kan hal-hal yang praktis saja, bukan melambung yang tinggi-tinggi itu. Semua kita sepakat tidak mempersoalkan apa yang dikemukakan oleh Pak Wapres itu, dan itu memang dibutuhkan. Tetapi apakah itu dibutuhkan oleh generasi milenial dan Gen Z? Kan belum tentu. Nah, belum tentunya ternyata terbukti mendapatkan respon yang negatif. Nah, itu. Jadi harus lebih konkret lagi ya. Betul. Itu PR-nya Pak Ujang. Baik, Pak Ujang, terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat, selamat bekerja kembali. Mantap, Pak Ujang. Prof Lili juga terima kasih sudah bersama kami. Sampai kita ketemu lagi Prof di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ujang. Pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime di paruh pertama. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beragam berita dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami.